Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Herul Qayyum dari Prodi Agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pengertian dan ruang lingkup dari manajemen industri hasil pertanian. Langsung saja. Yang pertama itu adalah pengertian. Pengertian manajemen industri hasil pertanian. Manajemen industri hasil pertanian terdiri dari dua kata, yaitu manajemen dan industri pertanian atau agroindustri. Manajemen adalah tindakan untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mengkoordinasikan kegiatan orang lain. Fungsi-fungsi atau kegiatan manajemen meliputi perencanaan, organisasi, actuating, dan pengawasan. Industri pertanian atau agroindustri. Industri yang mengelola komoditas pertanian primer menjadi produk olahan, baik produk akhir, finishing produk, maupun produk antara atau intermediate produk. Pengertian manajemen industri hasil pertanian adalah penerapan ilmu manajemen dalam industri pertanian agar dapat dilakukan secara efisien. Adapun fungsi-fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, organisasi, actuating, dan pengawasan harus dijalankan pada setiap tahapan kegiatan industri pertanian. Tahapan dalam industri pertanian terdiri dari input, proses produksi, dan output. Tahapan input meliputi bahan baku, bahan penunjang, tenaga kerja, dan peralatan yang dibutuhkan. Kemudian tahapan proses produksi mencakup teknologi yang digunakan, kapasitas mesin, dan proses produksinya. Sedangkan tahapan output meliputi kuantitas dan kualitas produk, termasuk menjamin kualitas produknya. Adanya manajemen dalam industri pertanian diharapkan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dapat dimanfaatkan secara optimal dengan tetap mempertimbangkan keberlanjutan. Kemudian, manajemen produksi dalam usaha produksi pertanian. Usaha produksi pertanian, produksi primer atau produksi primer sangat variatif dan sangat tergantung kepada bisnis komoditas yang diusahakan. Namun pada intinya, manajemen produksi pertanian mencapai kegiatan perencanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengendalian. Ruang lingkup manajemen produksi pertanian tersebut diuraikan di bawah ini. Yang pertama itu sumber daya alam, meliputi planning. Perusahaan harus merencanakan lokasi pertanian, tanaman pertanian, tanah yang baik untuk pertanian, pupuk pilihan untuk meningkatkan kualitas produk pertanian. Di mana sumber daya alam ini harus sangat diprioritaskan karena lokasi pertanian harus benar-benar tepat, di mana waktu yang harus ditentukan dimulai dari pembibitan, tanam tanaman, pemupukan dan perawatan, pemanenan, hingga produksi. Kemudian setelah planning ada organizing. Pembagian kerja dimulai dari pemimpin yang merencanakan segala sesuatunya, di mana mempersiapkan planning, lalu dibantu oleh sekretaris dan bendahara, lalu manajer setiap bagian membawahi anggota dan karyawan hingga petani. Kemudian yang selanjutnya adalah actuating, pelaksanaan yang dilakukan secara bersama-sama sesuai dengan bagian kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Melaksanakan perencanaan sumber daya alam dengan tanggung jawab yang telah diberikan sebelumnya. Kemudian yang keempat yaitu controlling. Setiap bagian pekerjaan harus ada pengawasan yang dilakukan oleh tiap manajer atau pengawas masing-masing. Adapun untuk sumber daya manusia, perencanaannya planning, merencanakan setiap karyawan yang direkrut sesuai dengan bidangnya masing-masing dan punya keahlian di bidang itu sendiri. Kemudian yang kedua organizing, anggota dan karyawan industri dalam bidang perekrutan sangatlah penting, di mana manajer sumber daya manusia harus benar-benar merekrut dengan benar setiap karyawan yang akan bekerja di industri. Kemudian actuating, melaksanakan pekerjaannya dengan tepat sesuai dengan perencanaan, prosedur, dan bidang pekerjaannya.
Kemudian controlling. Dilakukannya pengawasan secara teratur, akurat, dan dinamis dari seluruh pekerjaan yang akan atau sedang dan telah dilaksanakan anggota atau karyawan. Adapun untuk sumber dana, planning. Pemimpin industri harusnya memiliki modal awal, di mana asal modal untuk membangun industri, memperoleh lahan, membayar gaji karyawan, membeli alat dan teknologi pertanian dan transportasi yang mendukung berjalannya seluruh kinerja industri. Kemudian organizing, di mana adanya manajer yang mengelola pemasukan keuangan, pendapatan dan pengeluaran, dan hingga pembayaran gaji karyawan. Kemudian activating, pelaksanaan bagian keuangan harus sesuai dengan perintah pimpinan, perencanaan industri, prosedur pemimpin, prosedur industri, dan adanya kesadaran dalam melaksanakan bidang keuangan ini. Kemudian controlling, pengawasan dalam pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran keuangan. Inilah yang harus dilakukan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi fisabilil haq wa astagfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.